Kezaliman terbesar yang terjadi atas Palestina adalah diamnya negara-negara Teluk. Bahkan tidak hanya diam, mereka bermesraan dengan Amerika, bermesraan dengan Amerika, bermesraan dengan Amerika. Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila banget, sangat-sangat mengerikan. Kenapa Gajah Hussein marah-marah dalam video barusan? Apa alasannya? Apakah kemarahan daripada Gajah Hussein ini berdasar atau tidak? Apakah kemarahan daripada Gajah Hussein ini cuma acting atau tidak? Apakah kemarahannya itu supaya warga Konoha mau berdonasi atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, mohon maaf bagi pendukung Gajah Hussein ya. Saya yakin yang nonton video ini pasti banyak pendukung Gajah Hussein. Jadi gini, kalau saya perhatikan Gajah Hussein ini, dia pengen seperti negara-negara Teluk, ya negara-negara yang ada di Timur Tengah, Arab, UAE, Qatar, Dubai dan sebagainya membantu kemerdekaan daripada Palestina. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Gajah Hussein ini ngotot? Kenapa dia marah-marah gitu? Jadi menurut keyakinan saya, Gajah Hussein ini ngotot atau marah-marah itu karena dia hanya melihat dari satu sudut pandang. Nah, ini kelemahan daripada warga Konoha. Ada banyak orang seperti Gajah Hussein ini di Konoha. Berpikirnya itu hitam putih. Artinya gini, kalau negara-negara Arab itu nggak membantu Palestina, ini premis pertama ya. Kalau negara-negara Teluk itu tidak membantu Palestina, berarti negara-negara Arab ini pecundang gitu ya. Negara-negara Arab ini tidak peduli dengan kemanusiaan ya. Jadi itu premis pertama. Namun ya, tanpa kita sadari ya, dalam premis kedua, Gajah Hussein juga berpikir bahwa Palestina itu suci, nggak pernah punya kesalahan gitu ya. Itu premis kedua. Ya, Palestina itu tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun ya ketika mereka dijajah, diporak-porandakan oleh Israel. Oh, itu bukan kesalahan daripada Palestina atau bukan kesalahan daripada Gaza, tapi kesalahan daripada pihak luar. Nah, itu premis kedua ya. Ada dua premis ya di dalam masalah ini kalau saya perhatikan. Saya tidak ada masalah dengan Gajah Hussein ya, tapi karena Gajah Hussein ini banyak follower, banyak pengikut, banyak yang mengidolakan, saya takut banyak masyarakat kita teracuni oleh pikiran atau ide-ide daripada Gajah Hussein ini. Karena menurut keyakinan saya, Gajah Hussein ini pengen banget tentara Konoha itu ikut campur atau ikut berperang melawan tentara Israel. Dan ini sangat berbahaya sekali ya. Teman-teman yang nonton video nih ya, atau anak-anak muda yang nonton video nih ya, kita kesampingkan dulu ya tentang agama, doktrin, dan lain sebagainya ya. Jadi saya akan bahas masalah ini dari sudut pandang yang paling rasional ya. Jangan bawa-bawa agama dulu gitu. Kita tinggalkan doktrin dulu ya. Menurut saya pribadi, pemikiran-pemikiran daripada Gajah Hussein ini sangat-sangat logical fallacy. Sangat-sangat cacat logika. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Yang pertama itu, ya dia pengen negara-negara Teluk itu, negara-negara Arab, ya UAE, Qatar, dan sebagainya, membebaskan Palestina itu dari penjajahan Israel gitu. Itu premis pertama ya. Kenapa dia pengen gitu ya memerdekakan Palestina? Sementara ya kalau misalnya nih ya negara-negara Arab itu menyerang Israel misalnya atau memerdekakan Palestina atau Gaza misalnya, maka ini akan jadi ancaman bagi Amerika. Amerika akan berpikir, oh lu ngajak ribut nih sama gue nih, ya lu nyari masalah nih sama gue nih. Itu pikiran daripada Amerika karena Amerika itu sekutunya Israel. Jadi kalau mereka mendukung Gaza, mendukung Palestina, maka itu akan dianggap musuh oleh Amerika, negara-negara sekutu, negara-negara Eropa, dan Israel. Jadi ini yang jarang dipikirkan oleh Gajah Hussein ini. Kita harus melihat dari pola pikir negara-negara Teluk atau negara-negara Arab gitu. Jangan cuma dari pola pikir Gajah Hussein doang gitu. Kita harus melihat dari sudut pandang lain gitu. Apakah negara-negara Teluk ini nggak mau berurusan dengan Amerika? Jelas. Mereka nggak mau berurusan dengan Amerika. Maksudnya mereka nggak mau konflik dengan Amerika gitu. Mereka nggak mau konflik dengan Israel. Kenapa mereka nggak mau konflik? Apa alasannya? Karena mereka trauma. Ini yang tidak disadari oleh Gajah Hussein. Mohon maaf bagi pendukung Gajah Hussein ya. Kita harus melihat masalah ini dari berbagai sudut pandang gitu ya. Nggak boleh fanatik dulu ya. Jangan berpikir bahwa saya oten. Saya bukan oten ya. Jadi kalau saya perhatikan itu, ya Gajah Hussein itu tidak melihat dari sudut pandang orang-orang Arab itu sendiri. Sementara dari sudut pandang orang Arab itu sendiri, mereka sudah trauma berperang. Kenapa mereka trauma? Karena pernah dipukul mundur oleh Israel pada
perang Yom Kippur. Nah, teman-teman yang nonton video ini ya, harus nonton tuh video atau film Yom Kippur atau baca buku deh, buku sejarah gitu ya. Jadi perang Yom Kippur itu perang 6 hari kalau nggak salah ya, 3 hari apa 6 hari. Nah, dan perang ini dimenangkan oleh Israel. Bayangkan ya, negara-negara Arab mengeroyok Israel ya, 1 lawan 6 negara atau 7 negara tuh ya, negara Arab, Lebanon, Mesir ya, pokoknya negara-negara di sekitar daripada Israel itu. Dan anehnya Israel tidak kalah. Nah, dari situ tuh mereka berpikir, oh ternyata Israel ini bukan kaleng-kaleng, ternyata Israel ini gila perang gitu ya, ternyata Israel ini petarung gitu. Jadi mereka dulu penasaran gitu ya, ngetes kemampuan daripada Israel. Oh ternyata Israel ini dibela oleh Amerika, dibela oleh negara-negara luar gitu. Mereka punya teknologi yang luar biasa, mereka punya agen-agen Mossad dan sebagainya. Bukan berarti saya berpihak pada Israel ya. Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak yang cemburu nanti ya. Pasti banyak yang berpikir, oh kamu berpihak pada Israel. Enggak, ngomong data gitu ya. Apakah orang Israel itu suci? Enggak. Apakah orang-orang Israel itu melakukan kesalahan? Ya, ada juga yang melakukan kesalahan. Apakah negara Israel itu suci? Enggak. Apakah Netanyahu suci? Enggak. Saya tidak berpihak pada Israel di sini ya. Jadi, ketika negara-negara Arab mengeroyok, bayangkan guys, satu negara dikeroyok oleh beberapa negara. Tapi, masih bisa survive. Mereka bisa memukul mundur ke 6 negara tersebut. Ya, bayangkan, mereka sudah bekerja sama. Itu yang ditakuti oleh negara-negara Arab. Dan Gajah Hussein tidak berpikir sejauh ini. Yang ada di pikiran Gajah Hussein ini cuma donasi, 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 dan donasi. Ya, kayaknya Gajah Hussein ini buku bacanya itu ya mungkin cuma kitab suci doang gitu ya. Baca deh ya kitab-kitab yang lain gitu ya. Atau data-data ilmiah gitu ya. Sekali-sekali baca data ilmiah deh gitu. Jangan cuma kitab suci doang gitu. Boleh baca kitab suci, tapi jangan cuma kitab suci doang gitu ya. Kitab yang lain juga baca gitu ya. Jadi itu yang pertama mempengaruhi. Ada berbagai faktor ternyata ya. Tapi faktor yang pertama itu karena mereka trauma. Arab Saudi trauma perang dengan Israel, Qatar trauma gitu ya, Kuwait trauma gitu ya. Kenapa mereka trauma? Ya trauma dong ya karena mereka dipukul mundur. Bahkan wilayah daripada Israel itu ketika terjadi perang makin luas ya, makin lebar gitu. Jadi itu artinya ya negara-negara Arab itu nggak mau lagi berurusan dengan Israel, nggak mau ya nyari masalah lagi gitu ya. Itu yang jarang diketahui oleh Gajah Hussein. Kemudian selain itu, apalagi yang mempengaruhi? Jadi gini guys, yang tidak disadari oleh Gajah Hussein itu, ternyata salah satu donatur terbesar di Palestina itu adalah Arab Saudi dan negara-negara Arab. Mereka juga ngasih duit sebenarnya, ngasih donatur. Bukan dibiarkan seperti itu, tapi Gajah Hussein tidak pernah buka ini. Ya, harusnya Gajah Hussein kalau misalnya berdonasi, ngasih dong datanya. Oh, ya misalnya nih beli Supermi misalnya, ya beli sembako segini, beli beras segini, atau beli gula segini, harus bikin dong perinciannya gitu. Ya kalau dia beli barang gitu ya, kalau misalnya kita menitipkan duit ke dia, harus amanah dong gitu ya. Itu baru gentleman. Ya harus seperti Ferry Irwandi gitu ya. Ketika Ferry Irwandi dikasih duit donasi, dia amanah gitu ya. Walaupun Ferry Irwandi nggak bawa agama. Ini kan Gajah Hussein kan pemuka agama. Masa pemuka agama seperti itu kelasnya? Menurut saya pribadi itu harus dipertanyakan ya. Dia kan ustadz ya. Kemudian Gajah Hussein ini juga, ya kalau saya perhatikan itu, dia kalau misalnya nih ya bikin video itu, ya lalu dia mengklaim bahwa ada sebuah video AI, itu video beneran. Sementara itu adalah video hoax. Biasanya tidak pernah minta maaf tuh ya. Kalau ketahuan gitu ya. Biasanya videonya dihapus. Yang kelima, ini video kehancuran Tel Aviv viralkan sama aktivis Palestina. Pas lagi dibersihin, bom! Apa kata detektor AI? Ini adalah video bikinan AI, tidak ada laporan peristiwa ini terjadi di Tel Aviv. Ini adalah video bikinan AI, tidak ada laporan peristiwa ini terjadi di Tel Aviv. Ya maklumlah, dari mukanya juga kelihatan nggak pinter ya, makanya bisa kegocek video AI. Jadi pemuka agama nggak boleh seperti ini. Harus jujur. Jadi anda pengikut daripada Gajah Hussein ini, lebih baik nyari yang lain deh, ustadz yang lain gitu ya, yang lebih jujur gitu ya. Jangan mengikuti ustadz yang tidak jujur. Ya, bahkan Abu Janda juga pernah menegur Gajah Hussein gitu karena dia mengklaim ada sebuah video AI, padahal itu buatan AI gitu ya, hoax gitu ya. Kemudian selain itu, yang tidak disadari oleh Gajah Hussein itu, ya ini premis kedua tadi ya,
gajah itu tidak punya salah. Gajah itu suci gitu. Ya, ketika mereka dijajah, mereka itu nggak ada salah gitu ya. Mereka harus diselamatkan. Ya seperti bayi gitu ya. Padahal pada faktanya kalau boleh jujur itu ya, sebenarnya kalau gajah itu pengen merdeka, Palestina itu pengen merdeka, harusnya yang lebih panas itu, yang lebih penting itu, yang lebih bergerak itu bukan Gajah Hussein, tapi orang Israel. Bukan orang Israel, maksudnya orang Gajah itu sendiri gitu ya, warga Gajah itu sendiri atau orang Palestina itu sendiri. Tapi kalau kita perhatikan sekarang kan mereka santai-santai aja tuh. Ya kalau mereka pengen damai dengan Israel, ya letakin dulu dong senjatanya gitu ya, senjata daripada Hama gitu. Tapi kan masyarakat Gajah itu kan malah percaya dengan Hama kan. Padahal Hama itu salah satu lembaga organisasi yang paling korup di dunia. Tapi warga Gajah nggak peduli itu. Mereka lebih percaya dengan Hama kan daripada perdamaian kan. Jadi kalau mereka mau damai itu ya mereka sebenarnya yang paling getol gitu ya. Mereka yang paling effort gitu ya. Tapi kan yang paling effort itu justru Pak Prabowo sama Gajah Hussein kan. Jadi ini sangat susah sekali ya. Kemudian mereka dijajah. Ya, kalau misalnya nih Israel katakanlah menjajah Gajah misalnya, menjajah orang Palestina misalnya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa mereka bisa dijajah? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena mereka bodoh. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, pasti pendukung Gajah Hussein banyak tersinggung. Makanya saya katakan, ya kita tuh susah diajak untuk berdiskusi gitu ya. Kita tuh susah untuk membuka diri gitu ya, untuk berpikir gitu. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau Palestina itu dijajah, itu juga kesalahan mereka. Kenapa? Karena mereka bergantung makanan sama Israel, bergantung air gitu ya, bergantung listrik, ya, bergantung bahan pokok dan sebagainya. Ya jangan bergantung dong kalau mau merdeka itu jangan bergantung, harus mandiri gitu. Ya jangan sedikit-sedikit disuapin gitu ya, sedikit-sedikit harus dibantuin gitu. Ya, jadi harusnya effort dong ya, perbaiki ekonomi gitu ya, belajar gitu ya, belajar teknologi gitu ya, supaya bisa menciptakan drone-drone yang canggih, supaya bisa menciptakan pesawat B-2 Spirit gitu. Ya kemudian memperbaiki ekonomi dan sebagainya. Itu dong ya, baru mantap ya. Tapi kan permasalahannya kalau saya perhatikan ya, mohon maaf ya nggak semuanya tapi ya, warga Gaza itu mereka lebih memilih di pengungsian, lebih enak gitu ya mereka tinggal di pengungsian. Karena apa? Karena mereka dikasih makan gitu ya. Ya bayangkan ya, mereka betah di pengungsian itu karena mereka nggak usah mikir, nggak usah kerja gitu ya, tinggal santai-santai aja gitu ya, yang penting rajin ibadah gitu ya, nanti masuk surga gitu ya, yang ada di pikiran mereka kan gitu-gitu kan. Tapi Gajah Hussein tidak pernah mengkritik ini. Ya menurut keyakinan saya mereka itu ya lebih nyaman di pengungsian gitu, karena kalau mereka misalnya ini disuruh menciptakan teknologi gitu ya, atau menandingi teknologi Israel ya. Kalau misalnya nih mereka punya biji gitu ya, atau punya kemauan, ya lebih baik mereka ini ya membangun negara mereka ya setara dengan Amerika misalnya, setara dengan Israel misalnya. Itu lebih bagus ya. Israel pasti takut dengan warga Gaza. Justru karena Israel melihat warga Gaza itu nggak bisa ngapa-ngapain, Hama itu nggak bisa ngapa-ngapain. Pemimpin Hama itu sudah banyak yang modiar gitu ya, sudah banyak yang meninggal gitu, sudah banyak yang tewas. Jadi mohon maaf bagi pendukung Gaza ya, saya tidak memihakkan Gajah Hussein di sini. Apakah Gajah Hussein punya kebaikan? Ada. Apa itu? Kebaikannya itu ya bagi yang seiman. Ya dia pro terhadap yang seiman, seagama. Nah inilah manusia kerdil ya. Kita hanya berpihak pada yang seagama gitu ya. Hanya berteman dengan yang seagama, hanya mendukung yang seiman gitu. Menurut keyakinan saya, Gajah Hussein ini adalah orang yang a priori gitu. Dia nggak pernah melihat dari berbagai sudut pandang. Ya hanya dari sudut pandang dia gitu. Bukan berarti saya berpihak pada Israel ya. Saya juga tidak mendukung Israel kok, enggak. Ya, apakah Israel melakukan kejahatan? Ada. Apa itu? Melanggar undang-undang internasional. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya mengatakan, kok lu masih dukung? Gua nggak dukung Israel, nggak dukungnya. Jadi, penjajahan itu sangat dekat dengan kebodohan. Kalau kita bodoh, maka kita akan tetap dijajah.
Bagaimana caranya menghindari penjajahan? Maka kita harus cari cerdas atau pintar. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Saya tidak berpihak pada Gajah Hussein, saya tidak berpihak pada pengikutnya, saya tidak berpihak pada Israel, saya berpihak pada Amerika, saya tidak berpihak pada siapapun. Saya berpihak pada kejujuran. Kalau benar ya benar, kalau salah salah. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Jadi guys, ya menurut keyakinan saya, kalau kita itu berpikirnya itu cuma satu sudut pandang, itu sangat berbahaya sekali guys. Bayangkan kalau kita itu Mesir, kalau kita Lebanon gitu ya, lalu kita dibombardir oleh Israel, apakah kita mau atau tidak? Apakah kita berani atau tidak? Mereka juga punya kepentingan nasional kok. Mereka memikirkan negaranya, ya negara mereka juga akan fokus pada negaranya. Ada banyak orang yang akan ditanggung jawab oleh pemerintahnya juga. Ada banyak mulut yang akan dikasih makan gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan ya ketika Palestina itu dibombardir oleh Israel ya, ketika Palestina itu mau mengungsi, nggak ada yang bisa membuka pintu gitu ya, membuka gerbang dan lain sebagainya ya supaya bisa masuk ke negara-negara tetangga gitu ya. Apakah itu kejahatan? Dari satu sudut pandang itu bisa jadi kejahatan ya. Ketika Mesir menutup pintu, ketika negara-negara Arab, Arab Saudi menutup pintu, apakah itu kejahatan? Dari satu sudut pandang kejahatan, tapi dari sudut pandang yang lain itu bukan kejahatan. Karena Arab Saudi itu kan, nah harus baca sejarah nih ya. Arab Saudi itu kan dulu pernah punya sejarah kelam. Mereka menerima pengungsi-pengungsi dari luar gitu ya. Nah, pengungsi-pengungsi dari luar ini mempengaruhi penduduk lokal. Nah, ternyata pengungsi-pengungsi dari luar ini ya, zaman dulu tahun 90-an gitu ya. Nah, penduduk pengungsi ini biasanya mempengaruhi penduduk lokal mereka dan memprovokasi untuk melawan raja gitu ya. Makar lah gitu, mengkudeta gitu. Itu trauma daripada Arab. Ini jarang dibongkar guys, ini sejarah ya. Jadi mereka nggak mau dipengaruhi oleh Hama gitu ya. Ya. Kalau misalnya Hama itu masuk ke Arab, ya mereka kan bisa memprovokasi kan, bisa ngajak orang Arab itu memberontak kan. Jadi itu yang ditakuti oleh Arab dan negara-negara lainnya gitu ya, atau negara-negara tetangganya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Tolonglah ya sama yang video bagi pendukung Gajah Hussein ya. Jangan berpikirnya itu cuma dari satu sudut pandang, harus dari berbagai sudut pandang ya. Kita harus berpikirnya itu tidak boleh hitam putih. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya Kaum Intelektual, salam rasional.